Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, bertemu kembali. Mudah-mudahan marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan kesehatan selalu kepada kita. Semoga yang sakit cepat Allah angkat penyakitnya, semoga yang sehat selalu semakin sehat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan melancarkan urusan kita terutama dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin rabbil alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita sudah masuk di tema 7, subtema 1, pelajaran 1 dan 2. Jadi kita hari ini akan belajar 2 pelajaran, 1 dan 2. Oke. Kita mulai dari pembahasan tentang teknologi pangan ya. Teknologi pangan itu, sebelum Bapak menjelaskan tentang arti teknologi pangan itu, Bapak akan menjelaskan tentang berbagai macam hasil panen pertanian, peternakan yang kita miliki. Contohnya kalau di kampung itu kita mempunyai ternak ayam, kemudian ternak ikan gitu ya, kemudian ternak panen kedelai, panen kacang dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan salah satu pangan ya yang disebut dengan pangan ya. Sumber makan itu kita disebut dengan disebut pangan. Pangan itu apa Pak? Pangan itu adalah makanan. Contohnya yang tadi Bapak sebutkan tadi, kacang, jagung, telur gitu ya, ayam gitu, daging ayam gitu. Itu namanya pangan ya. Kemudian agar hasil panen kita itu berubah menjadi makanan baru gitu ya, maka hal itu dibutuhkan suatu proses ya. Proses tersebut menggunakan teknologi pangan. Nah, ini kalian garis bawahi, pangan artinya makanan, kemudian teknologi pangan itu apa? Penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengubah pangan. Contohnya apa ilmu pengetahuannya? Salah satunya yaitu blender. Contohnya blender buat apa Pak? Mengubah papaya menjadi jus buah kemudian dijual. Kemudian mengubah mangga menjadi jus mangga, kemudian mangganya dibungkus kemudian dijual gitu ya. Mangganya itu pangan, kemudian blendernya itu teknologi pangannya ya, benda yang digunakan untuk menyulap atau mengubah dari makanan menjadi makanan baru gitu. Kemudian apalagi salah satunya tempe gitu ya, atau tahu itu makanan pangannya apa? Kacang kedelai. Kemudian alatnya apa? Alatnya itu alat pemerasnya, pancinya gitu ya, panci khusus buat tempe, buat kedelai gitu ya. Itu disebut teknologi pangan. Nah, kemudian teknologi pangan itu, hasil teknologi pangannya itu dapat dikemas, kemudian bisa dijual dengan harga yang kita butuhkan. Salah satu teknologi pangan modern yang kalian harus ketahui yaitu keju ya. Keju itu kenapa rasanya seperti itu Pak gitu ya? Apakah itu basi ya? Enggak, keju itu sebenarnya itu bukan basi, itu makanan bagus gitu ya. Banyak mengandung protein. Awalnya dari mana Pak? Keju itu merupakan
hasil dari fermentasi susu ya. Fermentasi susu, awalnya susu, kemudian difermentasi ya. Difermentasi itu apa Pak? Bagaimana fermentasi itu diberikan bakteri bakteri baik. Bakteri itu ada dua, bakteri jahat kemudian bakteri baik. Kalau bakteri jahat itu yang dapat meracuni kita. Kalau bakteri baik yaitu adalah bakteri yang dimasukkan ke dalam susu atau ke dalam kedelai, nantinya menjadi tempe gitu ya. Tempe itu juga menggunakan bakteri baik. Kemudian keju itu diberikan bakteri baik, kemudian diolah ya sehingga menjadi seperti itu. Rasanya kayak seperti kalau menurut Bapak sih rasanya kayak makanan basi gitu ya. Akan tetapi itu bagus ya. Apakah bakterinya itu berbahaya Pak? Tidak, selagi itu tidak kadaluarsa itu tidak akan berbahaya, malah itu bagus ya buat tubuh kita. Nah, itu salah satu contoh penyulapan dari susu menjadi keju, dari kedelai menjadi tempe, dari kedelai menjadi tahu, seperti itu ya. Nah, itu namanya teknologi pangan. Kemudian di sini salah satu contoh cara membuat tahu. Ya, di sini kalian harus merebus haluskan dan rebus dulu kedelainya ya. Setelah direbus, disaring ya, sehingga tidak ada ampas ya. Kedelainya direbus ya sampai halus ya, dan setelah itu disaring sampai ampasnya itu misah antara air dan ampas kayak gini ya. Kayak gini mungkin ya, kayak gini ya ampasnya, kemudian ini airnya gitu ya. Kemudian hasil rebusannya itu, ini kan rebusannya lalu dimasak lagi gitu ya, airnya doang, ampasnya beda lagi gitu ya. Kalau ampasnya itu yang kita tahu itu bisa jadi oncom gitu ya. Oncom itu ini Pak, makanan jorok atau apa, berbahaya? Enggak. Selama oncom itu masih baru itu bagus juga, cuman proteinnya berkurang gitu ya, tidak sesempurna awal. Kalau tahu kan memang vitaminnya semuanya masuk di tahu ya. Kalau oncom itu kan ampasnya gitu ya, jadi itu enggak, vitaminnya itu sedikit ya, kandungan proteinnya pun juga sedikit. Kemudian air yang hasil disaring itu direbus kembali. Nah, sehingga setelah itu diberi cuka. Nah, kalau sudah diberi cuka lalu didinginkan ya. Pertama, Bapak ulangi lagi, pertama dulu, kemudian setelah direbus disaring, airnya dipisah. Setelah itu airnya itu dimasak kembali, direbus. Setelah itu dimasukkan cuka gitu ya. Setelah itu didinginkan. Setelah didinginkan baru dicetak gitu ya. Dicetak sesuai dengan keinginan. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga. Kalian boleh kalau mau bikin sendiri berbentuk cinta, love gitu ya, boleh, terserah kalian. Boleh berbentuk hati, boleh berbentuk mulut gitu, terserah kalian gitu ya. Oke, sekarang kalian akan masuk. Sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu ya contoh hasil pangannya ya. Bendeng presto. Nah, di halaman 13. Bendeng presto itu berarti pangannya apa? Yaitu bandeng gitu ya, ikan bandeng ya. Bendeng presto itu apa Pak? Ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Jadi pangannya itu adalah bandeng, kemudian teknologi pangannya itu adalah panci presto ya. Bapak tahu caranya. Bapak itu pernah ngelihat saudara Bapak itu masak bandeng presto. Bapak perhatikan ya, memang itu menggunakan panci prestonya itu harus berhati-hati ya,
karena dia akan, kalau sudah mendidih ya, bahasanya mendidih, airnya itu nanti dia akan seperti meledak, jedat 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 gitu ya. Kalau bendeng panci presto itu memang seperti itu kegunaannya. Awalnya Bapak bertanya-tanya kenapa pancinya itu bisa berbunyi seperti itu gitu ya. Ya karena di sana itu di pancinya itu kan tertutup rapat ya, tidak ada uap yang keluar, maka uap itu akan memberikan tekanan kepada tutupnya gitu ya. Airnya itu kan mendidih seperti ini, jedat 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 gitu ya. Seandainya menggunakan panci biasa yang ada saluran udaranya, maka dia akan terbiasa seperti biasa ya, normal. Kalau panci presto ini memang khusus ya, ada kuncinya seperti kunci gitu ya, tutupnya itu ada seperti kunci, maka tidak ada uap yang bisa keluar, jadi tekanannya sangat kuat ya, jedat jedat jedat. Kalau kalian pengen tahu, coba orang tua kalian, mama kalian yang punya panci presto ditanya punya panci presto enggak, coba kalian bikin bareng mama kalian ya, buktikan apakah benar apa yang Bapak jelaskan ini gitu ya. Oke, itu salah satu contoh teknologi pangan ya. Setelah kemudian kalau sudah di bandeng presto ini, maka akan tahan lama gitu ya. Tahan lama, bisa kalian bungkus dengan bungkus plastik ya, dirapat rapi, bisa dijual, bertahan hingga 3 bulan gitu ya. Kemudian ini satuan luas ya, Bapak akan jelaskan satuan luas. Nah, satuan luas yang Bapak jelaskan itu, luas itu yang Bapak jelaskan ada 2 kemarin. Yang pertama ada satuan luas, kemudian itu luas, bidang luas gitu ya. Kita mulai dari satuan luas, sudah Bapak jelaskan di tema 6 ya. Ini kalau satuan luas seperti ini, satu kotak itu dihitung 1, kalau setengah dihitung setengah, setengah tambah setengah 1. Kemarin masih aja banyak yang salah ya. Kalau nanti berikutnya tidak boleh ada yang salah ya, karena Bapak sering menjelaskan ini. Kalau 1 itu dihitung 1, jadi ini ada berapa luasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 gitu ya. Kemudian ini berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Jadi luasnya ini 16 ya. Kenapa Bapak jelaskan seperti ini, menghitung satu persatu? Karena beda. Terkadang soalnya seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menghitungnya ya? Satu persatu. Yang A ada berapa? Yuk buka itu halaman berapa? 11. Yang A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, kemudian yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil tadi yang mana? Lupa dah Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang paling kecil itu ada di bidang C gitu ya. Luas yang paling besar mana? Yang B pastinya ya. Kemudian bidang titik-titik dan bidang pada gambar memiliki luas yang sama. Nah, yang mana yang sama? Tadi yang 7 yang mana 7? Ini kayaknya 7 ya, ini 7, kemudian ini 7. Jadi A dan D sama, memiliki sama-sama tuh 7. Nah, beda dengan ini, cara mengukur ini ya. Kalau ini contoh soalnya pasti seperti kain, kaca, meja, papan tulis gitu ya, atau apalagi buku, kertas gitu ya. Ini
caranya menghitungnya panjang dikali lebar gitu, seperti rumus yang sudah Bapak bahasnya, panjang dikali lebar. Kalau persegi seperti ini boleh kalian bilang panjang kali lebar, tapi ini sisi dikali sisi, yang sisi sini dikali sisi sini sama sisi sini kali sisi sini gitu ya, panjang dikali lebar. Kalau Bapak sedang menjelaskan, kalian tolong lihat kursor yang bergerak ini ya, biar kalian paham. Nanti kalian tanya lagi, Pak yang mana yang digambar? Padahal Bapak sudah bilang kemarin tugasnya itu yang ini, yang Bapak lingkari. Nah yang robot kalian masih aja yang ini, yang ikan gitu ya. Nah kalian perhatikan kursor yang bergerak ini ya. Nah ini panjang, ini lebar. Nah berarti kalau luas panjang dikali lebar, panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Kalau ini soalnya, kalau ini gambarnya, paham? Setelah itu, nah terakhir jelaskan tentang perbedaan ya. Manusia itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai kesukaan yang berbeda. Contohnya Bapak menyukai makan apa ya? Tempe orek seumpama, kemudian makan ayam kecap seumpama, kemudian kalian makan kesukaannya pizza, kemudian hamburger. Kalian jangan tanya, Bapak suka pizza, Bapak tidak begitu suka. Kalau nyicipin mungkin mau, tapi kalau banyak Bapak tidak akan suka. Kemudian hamburger apa segala macam, pokoknya makanan pokoknya kita mempunyai perbedaan makanan, perbedaan kesukaan dalam makanan. Contohnya kalian suka buah pir, Bapak tidak suka seumpama gitu ya, sedangkan Bapak suka buah apel contohnya seumpama. Kemudian teman kalian suka makan mie goreng gitu seumpama, tapi kamu sukanya mie kuah gitu. Itu merupakan bagian dari keragaman. Keragaman itu apa? Keragaman itu perbedaan, bermacam-macam karakter yang dimiliki oleh seseorang. Perbedaan karakter atau kebiasaan atau sifat yang dimiliki seseorang. Contohnya Bapak sering makan di bawah, kalian suka makan di atas kursi gitu ya, di atas bangku, semua pakai bangku gitu ya. Itu perbedaan. Kalian satu sama lain harus menghargai selama itu tidak menyalahi aturan ya. Contohnya yang menyalahi aturan, di rumah kamunya sukanya TV yang berukuran besar, kakak kamu pengennya yang kecil. Kalau begitu lihat kondisi uangnya dulu ya. Kalau uangnya cukup beli yang besar ya monggo beli yang besar, kalau cukup yang kecil silakan beli yang kecil ya. Kalau seperti itu kalian harus musyawarah dulu ya. Itu memang itu perbedaan, keberagaman, tapi tidak semuanya bisa diterima gitu. Kalau masalah makanan boleh diterima gitu ya, tapi kalau masalah seperti ini harus dimusyawarahkan dulu yang mana yang harus kita beli gitu ya. Oke. Kemudian setiap orang itu memiliki makanan kesukaan ya. Kesukaannya itu pasti berbeda-beda seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi. Nah, hal ini sudah tertuang dalam Pancasila ketiga. Apa Pertama, kedua, kemudian Persatuan Indonesia gitu ya. Persatuan Indonesia. Indonesia itu harus bersatu, setiap orang itu harus bersatu, saling menghargai meskipun mereka berbeda dalam kesukaannya. Oke, itu saja yang perlu kalian pelajari. Silakan kalian jawab yang sudah Bapak jawab tadi. MTK, oh ini kalian silakan jawab, buka halaman 7. Lupa tadi yang masalah
pangan. Nah, nomor 1, apa arti dari pangan? Pangan itu makanan. Nomor 2, apa hasil panen? Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak. Contohnya susu tidak tahan lama kalau tidak diolah. Contohnya apa tadi? Kedelai tidak akan tahan lama, bisa busuk kalau tidak diolah, cepat diolah menjadi tempe atau tahu. 3, bagaimana cara mengolah hasil panen yang menggunakan teknologi pangan. Kemudian nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai, tahu, tempe, ya, kecap, ya juga, dan lain sebagainya. Apa manfaat dari teknologi pangan? Apa manfaatnya? Teknologi pangan dapat mengubah makanan lama atau hasil panen menjadi makanan baru. Oke, sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.